Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu kembali dengan anak-anak kelas 5. Hari ini Bu Guru akan menjelaskan materi fikih, yaitu tentang pengertian haji. Namun sebelum materi ini saya sampaikan, mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan dalam pembelajaran ini anak-anak sungguh tidak bosan-bosan ya, tidak bosan-bosannya untuk melihat video pembelajaran yang Ibu berikan ini. Oleh karena itu mari kita berdoa bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah anak-anak, ini adalah sebagai materi fikih, yaitu bab haji. Baik, berikutnya sebelum kita mengarah ke yang lain, maka pertama kita harus tahu pengertiannya apa sih itu haji, ya. Nanti pengertian haji itu ada yang menurut bahasa, ada yang menurut istilah. Yang pertama, di sini Bu Guru tunjukkan, Bu Guru menyampaikan bahwa haji berasal dari bahasa, ya, yang aslinya haja menjadi yahuju yang artinya berziarah. Ini menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah, haji itu adalah menyengaja atau sengaja mengunjungi Ka'bah. Jadi anak-anak, sengaja mengunjungi Ka'bah itu adalah pengertian dari haji. Di mana itu Ka'bah anak? Tentunya di kota Mekah. Loh Bu, di mana itu di Rohmatul Ummah juga ada Ka'bah. Itu Ka'bahan untuk apa? Belajar, kita nanti akan pergi ke pergi ke Mekah. Nanti di sini digembleng bagaimana cara tawaf, bagaimana cara sa'i. Itu namanya apa anak-anak? Ya. Nah, pembelajaran dulu sebelum kita haji tentunya akan dipandu oleh pemandunya, ya, atau disebut dengan manasik haji. Kalau ada Ka'bah, gambar Ka'bah di kota-kota di Indonesia ini, itu bukan Mekah loh ya, jangan dianggap nek ono Ka'bahnya berarti itu Mekah, bukan. Ka'bah hanya satu, yaitu ada di kota Mekah. Berikutnya, setelah kita mengetahui tentang arti haji, nah, kita harus juga tahu bagaimana hukumnya haji itu anak-anak. Tentunya ada orang yang diwajibkan. Jadi hukum haji itu wajib ain atau fardu ain. Bagi siapa? Bagi yang mampu. Tetapi kalau yang tidak mampu ya tidak harus wajib ya. Jadi yang wajib ain yang harus dikerjakan adalah bagi orang yang mampu. Mampu dalam segala hal, baik itu uangnya, baik jasadnya, segala-galanya mampu yang disebut dengan istitoah. Itu hukumnya haji. Sekali lagi saya ulang, hukumnya haji tadi adalah wajib ain. Berikutnya, di dalam pengertian haji atau haji ini juga terdapat di dalam surat, dalilnya ada di surat Al-Imran ayat 97 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, fihi ayatum bayyinatum maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Anak-anak kalau ingin sampai hafal silakan dilihat di surat Al-Imran di Al-Qur'annya masing-masing biar hafal ya. Ayat 97. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui dalilnya, maka kita juga akan mengetahui macam-macamnya haji. Macam-macam haji itu ada berapa kira-kira, siapa yang tahu? Nah, macam-macam haji itu ada 3 anak-anak. Nomor 1 saya tunjukkan haji ifrad. Apa sih yang dinamakan dengan haji ifrad itu? Haji ifrad adalah mendahulukan ibadah hajinya, kemudian mengerjakan ibadah umroh.
Jadi hajinya didahulukan, disusul kemudian dengan umroh. Itu. Jadi diingat-ingat, haji ifrad itu hajinya didahulukan, umrohnya di belakang. Haji yang kedua adalah haji tamattu. Apa itu haji tamattu anak-anak? Nah, haji tamattu ini adalah kebalikan dari haji ifrad. Haji tamattu ini adalah mendahulukan umroh. Jadi umrohnya didahulukan sebelum mengerjakan ibadah haji. Itu adalah haji tamattu. Sekarang yang ketiga adalah haji kiron. Apa haji kiron itu anak-anak? Nah, supaya tahu saya akan tunjukkan. Haji kiron itu ibadah haji dan umrohnya dikerjakan bersamaan dalam satu waktu. Jadi bareng antara haji dan umrohnya itu dikerjakan dengan bersamaan. Itu jadi macam-macam haji. Nah, anak-anak harus tahu ya. Tadi sudah dijelaskan ada 3 macam haji, 1 haji ifrad, 2 haji tamattu, dan 3 haji kiron. Dari sini saya akan lanjutkan bagaimana mengenai syarat-syaratnya haji. Dari orang pergi haji itu anak-anak harus ada syaratnya. 1, tentunya harus orang Islam. Apakah orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu boleh? Ya ndak dikatakan ndak boleh ya ndak. Tapi wong ini syaratnya harus orang Islam. Masa sih orang Kristen mau ke mana itu? Ke Mekah atau ke Ka'bah. Nah, jadi syaratnya harus orang Islam. Kalau tuh ada orang Kristen ke sana kan ndak boleh. Itu haram bagi selain orang Islam. Jadi harus oleh orang Islam tok sing ke Mekah. Yang kedua, berakal sehat, artinya ndak gila, nggak stres. Itu syaratnya haji. Contoh, anak-anak ada saudara kalian misalkan di rumah. Dia awalnya ndak kenapa-kenapa, tetapi pada saat mau akan pergi haji, dia kerasukan jin atau kerasukan apa-apa sehingga akalnya tidak waras. Bahasanya kurang waras itu setengah stres. Itu bolehkah? Tidak boleh. Nah, namanya akalnya nggak sehat karena tidak waras alias stres, tidak sempurna, maka tidak boleh. Jadi syaratnya harus berakal sehat. Berikutnya balik. Apakah balik itu anak-anak? Balik itu adalah orang yang sudah dewasa dan sudah mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Bu, tapi ada saudara saya loh Bu, kecil sudah dibawa ke Mekah. Boleh, tetapi itu nanti kalau sudah besar disuruh mengulang kembali. Nggih. Jadi nek sik cilik, misalkan anak-anak MI kelas 3, kelas 4 sudah diberangkatkan haji orang tuanya karena sudah mampu. Itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tetapi nanti pada saat sudah dewasa itu harus mengulang kembali karena dia memang belum balik ya. Itu. Berikutnya merdeka. Merdeka itu bukan berarti perangan dengan membawa senjata anak-anak. Merdeka itu tidak terikat dadi budak. Tidak terikat apapun. Dia bebas dari segala hal. Wis wong temen gak didol wonge. Itu artinya merdeka. Nah, berikutnya kuasa atau mampu. Tadi sudah saya jelaskan kuasa atau mampu dalam segala hal, baik itu uangnya, baik kendaraannya, baik awaknya atau jasmaninya, itu yang dinamakan istitoah, mampu dalam segala hal. Nah, itu adalah sebagai syarat-syarat hajinya. Berikutnya anak-anak, syarat haji sebelum kita menuju ke Mekah, tentunya pemandu atau siapa yang akan memandu itu nanti kalau mau ke Mekah sampean mengerjakan haji itu ada mikot. Apa sih mikot itu anak-anak? Nah, mikot adalah batas tempat dan batas waktu yang telah ditentukan untuk melakukan ikhram
Artinya begini, kalau Bu Guru kemarin pada waktu umroh, mikotnya ambil di dalam pesawat. Boleh. Tempatnya ada di dalam pesawat boleh. 2 jam atau 3 jam sebelum landas, sebelum kita turun dari pesawat. Nah, pemandunya menyampaikan Bapak Ibu dipersilakan untuk memakai pakaian ihram. Nah, nah pakaian ihram itu anak-anak tidak boleh pakai baju bagi orang laki-laki. Gak oleh katoan. Nggih. Masa muda Bu? Bukan. Ya pakaian ihram tadi putih-putih dua hanya diserempang dan disarungkan. Sabuan boleh Bu? Tidak boleh. Tidak ada yang dijahit, hanya ditelakup notok. Bu kalau nanti jatuh, ya dikira-kira bae logor dadi muda. Nah, itu harus apa namanya? Harus disiapkan betul-betul biar tidak lepas, biar apa bapu. Ya itu bagaimana cara memakai yang baik. Itu ambil mikot atau batas tempat yang ditentukan eh, waktu akan melakukan atau memakai ihram. Nah, nanti mikot itu ada macamnya. Mikot ada 2. Nah, mikot yang pertama adalah mikot zamani. Ingat, tadi mikot adalah tempat waktu atau tempat batas tempat atau batas waktu. Sekarang ada 2. Yang namanya mikot zamani, ya. Apa sih mikot zamani? Ketentuan waktu, ya. Ada hubungannya tadi dengan mikot artinya tadi. Ini mikot zamani adalah ketentuan waktu. Jam berapa nanti kita diharuskan untuk memakai ihram. Yang kedua, mikot makani. Nah, ini makani itu tempat. Maka tempat untuk mikot makani adalah tempat untuk memulai memakai ihram, pakaian ihram. Anak-anak, kalau kita di Indonesia memakai pakaian ihram itu ya putih-putih, gak oleh belontang-belontang kayak berwarna-warni, ndak boleh. Yang pasti harus pakaian yang putih. Tuh. Berikutnya, tadi kalau ada syarat-syarat haji, sekarang adalah rukun haji. Apa saja sih rukun haji itu? Nah, rukun itu harus dilaksanakan. Jika tidak, maka apa? Tidak akan sah pekerjaannya tadi, hajinya tadi. Yang pertama adalah ikhram. Ini loh anak-anak gambar memakai pakaian ikhram, ya. Gak pakai kaos kutang, ndak boleh. Sing wedok yang ngono. Kalau perempuan sih pakai kayak mukena, seperti itu. Harus tertutup rapi. Kalau laki-laki anak-anak, apakah boleh Bu pakai kopiah saat berikhram? Tidak boleh. Jadi kalau sudah memakai ikhram, bagi laki-laki gak boleh memakai kopiah, tidak boleh wajahnya ditutup, nggak boleh. Harus lepas. Jadi yang diperlihatkan hanya diselempangkan saja. Bu kalau panas masuk Bu nggak boleh pakai kopi atau topi, nggak boleh, nggak sah nanti ya. Maka akan kena dam. Dam itu apa sih? Denda. Nah, kalau lupa, misalkan tidak boleh pakai minyak wangi-wangian, tidak boleh memang. Saya juga pernah anak-anak lupa, saya ke kamar mandi setelah memakai ikhram, mau ke masjid tawaf umroh. Lah kok nih Bu Guru mencuci tangan pakai sabun sehingga ketahuan loh siapa pakai harum-haruman. Nah, maka kena denda, kena dam dan itu harus dibayar. Kalau nggak dibayar nanti nggak sah. Berikutnya, selain ikhram, wukuf, ada wukuf. Nek haji. Kalau umroh nggak ada ya. Wukuf itu apa, anak? Berhenti. Nek dalam bacaan itu berhenti atau berdiam diri. Ini adalah gambar wukuf. Bapak Ibu di sini kok tidak ada di tenda, Bu? Mungkin dia keluar tidak apa-apa kalau tidak ada tragedi apa-apa. Biasanya di apa? Diamnya itu di dalam tenda.
Nah, mungkin ini ada yang keluar di tenda, enggak apa-apa. Kenapa Bu harus diam? Di situ anak-anak tidak hanya sekedar meneng, tok enggak, tidak harus menunggu kapan keluar enggak, tetapi banyak sekali doa-doa atau apapun yang harus dibaca pada saat wukuf. Nggih. Biasanya satu tenda anak-anak. Di dalam les itu gak boleh digawe ngerasani, gak boleh digawe omong-omongan selain doa dan ngaji, gak boleh. Nah, itu yang dinamakan wukuf. Jadi wukuf itu di mana sih? Apa di lapangan atau di mana? Wukuf itu bertempat di Arafah. Oke. Berikutnya tawaf. Anak-anak tawaf. Tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah, muteri Ka'bah. Itu ada jumlahnya, gak oleh kurang, ya gak oleh luwe. Berapa kali putarannya? 7 kali putaran. Kalau seandainya ada teman kalian atau ada saudara kalian yang pergi haji terus tawaf karena saking banyaknya orang, maka wis kesuwen aku wis telu wae utawa papat puteran wis pegel. Oh ndak boleh itu anak-anak, harus nambahi lagi. Nambahi lagi. Gak boleh kurang dari 7 putaran. Nggih. Jadi harus 7 putaran, setelah itu dilanjut dengan sa'i. Nah, apa sih itu sa'i anak-anak? Sa'i itu adalah lari-lari kecil. Nah, kini kayak jogging. Tetapi di sana di Mekah bukan kayak jogging. Ya memang kayak jogging, ada tempat-tempatnya tertentu. Sa'i adalah berlari-lari kecil, mulai dari sofa sampai Marwah. Tetapi sekarang sudah dingin anak-anak, tempatnya tidak terbuka, sudah ada AC-nya semuanya sehingga tidak begitu panas. Berikutnya tahallul. Anak-anak di gambar sini kenapa sih ada orang dipotong-potong rambut? Ya iki loh yang namanya tahallul. Setelah sa'i selesai, maka sa'inya berapa kali lari Safa Marwah? Juga sama 7 kali. Nah, setelah selesai, maka dicukur rambutnya. Loh Bu, jika tidak dicukur, harus itu adalah rukun. Bu, kalau perempuan masa digundul? Tidak. Cukup ambil 3 helai rambut boleh. Diketok titik. Ya, diketok no koncone boleh, diketok sendiri boleh. Kalau orang laki-laki apakah harus gundul? Tidak harus. Ya. Nah, kalau orang laki-laki bisa gundul, bisa dicukur yang sedemikian rupa, okay? Itu takhallul. Rukun yang terakhir adalah tertib. Nah, yang dimaksud tertib itu apa anak-anak? Diurut, gak oleh sa'i dhisik, ndak boleh tawaf dulu, ndak boleh. Maka harus lebih awal itu harus ikhram. Belum memakai ikhram langsung takhallul, belum memakai ikhram kok didahulukan sa'inya, ndak boleh. Maka syarat haji rukun hajinya ndak sah nanti nggih. Jadi diurut dari yang pertama memakai ikhram dulu, terus apa tadi sudah saya sampaikan, itu yang terakhir adalah tertib. Kalau sudah, ini gambarnya adalah sudah selesai. Nah, berikutnya anak-anak, setelah kita menjelaskan tentang rukun haji, sekarang wajib haji. Nah, wajib haji yaitu yang pertama adalah berikhram sesuai mikotnya, yang kedua bermalam di Musdalifah, yang ketiga bermalam atau mabit di Mina. Berikutnya selain itu masih ada yaitu melontar jumroh. Melontar jumroh itu buang batu itu anak-anak ya, melempar batu itu. Kenapa sih Bu pakai gitu-gitu? Ya itu adalah sejarahnya siapa itu yang melempar itu, katanya melempar setan-setan itu ya yang mau mengganggu.
Berikutnya melontar jumroh ula, wusto, dan akoba. Ini yang harus dilakukan nanti. Dan yang terakhir menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang ketika ihram. Nah, terakhir sekali tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan. Wada itu berakhir, berpisah. Nah, dari sini anak-anak setelah Bu Guru memberikan materi ini, tentunya ada yang akan kalian kerjakan di LKS, yaitu halaman 39 sampai dengan 43. Ya, dikerjakan Romawi 1 sampai Romawi 3, itu bab haji. Nah, dari sini anak-anak Bu Guru sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya bagi anak-anak kelas 5. Nah, terima kasih saya ucapkan, saya akhiri. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.